Al-Quran sebagai landasan filsafat pendidikan Islam. Sebagai kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran merupakan petunjuk yang lengkap, pedoman bagi manusia yang meliput seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum beriman." Quran Surat An-Nahl ayat 64. Al-Quran menduduki tempat paling depan dalam pengambilan sumber-sumber pendidikan lainnya. Segala kegiatan dan proses pendidikan Islam haruslah senantiasa berorientasi kepada prinsip dan nilai-nilai Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa hal yang sangat positif guna pengembangan pendidikan. Hal-hal itu antara lain yaitu penghormatan kepada akal manusia, bimbingan ilmiah, tidak menentang fitrah manusia, serta memelihara kebutuhan sosial. Al-Quran memiliki pembendaharaan luas dan besar bagi pengembangan kebudayaan umat manusia. Ia merupakan sumber pendidikan yang terlengkap, baik itu pendidikan sosial, moral, spiritual, material, serta alam semesta. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan Islam harus senantiasa mengacu pada sumber yang termuat dalam Al-Quran. Dari sini, Al-Quran memiliki misi dan implikasi kependidikan yang bergaya imperatif, motivatif, dan persuasif dinamis, sebagai suatu sistem pendidikan yang utuh dan demokrasi lewat proses manusiawi. Hadis sebagai landasan sekunder dalam filsafat pendidikan Islam. Kata al-hadis secara etimologi berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Al-hadis merupakan sumber ketentuan Islam yang kedua setelah Al-Quran. Kedudukan al-hadis dalam kehidupan dan pemikiran Islam sangat penting, karena di samping memperkuat dan memperjelas berbagai persoalan dalam Al-Quran, juga memberikan dasar pemikiran yang lebih konkret mengenai penerapan berbagai aktivitas yang mesti dikembangkan dalam kerangka hidup dan kehidupan umat Islam. Contoh yang telah ditunjukkan Nabi dalam hadis merupakan sumber dan acuan yang dapat digunakan umat Islam dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Meskipun secara umum bagian terbesar di syariah Islam telah terkandung dalam Al-Quran, namun muatan tersebut belum mengatur berbagai dimensi aktivitas kehidupan umat secara terperinci. Dari sini dapat dilihat bagaimana posisi dan fungsi al-hadis sebagai acuan bagi pelaksanaan pendidikan Islam yang utama setelah Al-Quran. Dalam dataran pendidikan Islam, acuan tersebut dapat dilihat dari dua bentuk, yaitu pertama, sebagai acuan syariah yang meliputi muatan-muatan pokok ajaran Islam secara teoritis. Kedua, acuan operasional atau aplikatif yang meliputi cara Nabi memainkan peranannya sebagai pendidik dan sekaligus sebagai evaluator yang adil dan tetap menunjang tinggi nilai-nilai ajaran Islam. Dalam konteks ini, pendidikan Islam yang dilakukan Nabi dapat dibagi kepada dua bentuk. Pertama, pola pendidikan saat Nabi di Mekah. Pada masa ini, Nabi memanfaatkan potensi masyarakat Mekah dengan mengajaknya membaca, memperhatikan dan memikirkan kekuasaan Allah, baik yang ada di dalam semesta maupun yang indah dengan nuansa Islami, serta pembacaan ayat-ayat Al-Quran merubah kebiasaan masyarakat Mekah yang selama ini memulai sesuatu pekerjaan menyebut nama-nama berhala dengan nama Allah atau basmalah dan sebagainya. Kedua, pola pendidikan saat Nabi di Madinah. Secara geografis, Madinah merupakan daerah agraris sedangkan Mekah merupakan daerah pusat perdagangannya. Urgensi Al-Quran dan hadis dalam landasan filsafat pendidikan Islam. Proses kependidikan tersebut bertumpu pada kemampuan rohaniah dan jasmaniah masing-masing individu peserta didik secara bertahap dan berkesinambungan, tanpa melupakan kepentingan perkembangan zaman dan nilai-nilai ilahiyah. Semua proses pendidikan Islam tersebut merupakan proses konservasi dan transformasi serta internalisasi nilai-nilai dalam kehidupan manusia sebagaimana yang diinginkan oleh ajaran Islam. Dalam upaya ini diharapkan peserta didik mampu hidup secara serasi dan seimbang, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Pola
pendidikan yang ditetapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih berorientasi pada pemantapan nilai-nilai persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor pada satu ikatan. Untuk mewujudkan ini, pertama-tama Nabi mendirikan masjid sebagai sarana yang efektif. Materi pendidikannya lebih ditekankan pada penanaman ketauhidan, pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat, dan sopan santun atau adab. Dengan mengacu pada pola ini, menjadikan pendidikan Islam sebagai piranti yang tangguh dan adaptif dalam mengantarkan peserta didiknya membangun peradaban yang bernuansa Islami atau rahmatan lil alamin.